Nama saya ini Arman Langampa, di tempat tinggal lahir di Kelurahan Sulamu. Saya sebagai ketua kelompok rumput laut budidaya, dalam artian kelompok bibit jaya, sebagai ketua rumput laut yang ada di Kelurahan Sulamu, budidaya rumput laut di Sulamu. Untuk hamparan ada 364 hektar untuk di Kelurahan Sulamu. Itu belum ada tahun kemarin 2019, ada penambahan lagi yang 2 tahun ke depan ini. Kalau untuk jenis bibit itu berasal dari memang dari kemarin dari Tebulolong, dari 10 tahun yang lalu dari Tebulolong. Tapi sekarang kita udah kembangkan bibit, artinya kita ambil kalau bagian timur yang rusak kita ambil dari bagian barat untuk masuk pasokan bibit ke bagian timur. Tapi kalau barat yang rusak kita ambil dari bagian timur untuk pasokan ke bagian barat. Jadi bibit di Sulamu tidak pernah habis, Dan selama ini kita budidaya dengan bibit sendiri yang ada, yang berkembang di ada Kelurahan Sulamu sekarang ini. Kalau untuk kebutuhan atau ekonomi yang ada di sekitar Kelurahan Sulamu ini atau Kecamatan Sulamu itu bergantung, sangat bergantung pada penghasilan rumput laut, budidaya rumput laut. Itu hampir 99% untuk Kelurahan Sulamu. Semuanya petani rumput laut yang ada di Kelurahan Sulamu. Jadi untuk ikan ada juga, tapi anggap sebagai sampingan sekarang. Tetapi kalau sekarang untuk rumput laut itu artinya induk kehidupan untuk petani rumput laut Sulamu ini sekarang ini. Kalau untuk Kelurahan Sulamu itu sekitar hampir 2.000 orang lah untuk Kelurahan Sulamu, untuk petani rumput laut yang ada di Kelurahan Sulamu. Itu belum terhitung semua, kemarin hanya data 2019. Untuk data yang 2021 ini belum termasuk, karena artinya semuanya sudah bekerja untuk rumput laut. Karena rumput laut adalah hasil menjanjikan untuk petani rumput laut yang ada di Kelurahan Sulamu ini. Dari awalnya kita nih belajar dari diri sendiri, artinya yang bibit yang dari Tebulolong itu yang kita ambil, sehingga kita cara ngikatnya kita lihat di sana juga di Tebulolong, artinya kita ke sini bawa bibitnya lalu kita ikat sendiri. Akhirnya kan ada dari tahun ke tahun, artinya dari itu waktu ke waktu dari dinas juga datang untuk belajar kita. Ya, sekarang artinya untuk Kelurahan Sulamu untuk budidaya rumput laut itu sudah mantap lah. Untuk cara ikat apa segala macam itu kita sudah lihat di situ. Artinya bukan apa lagi, kita anggap kerjaan sehari-hari lah, jadi nggak ada masalah untuk itu. Kalau modal kita itu dari modal sendiri, artinya dulu dari modal kita sendiri masing-masing. Artinya kita beli bibit, beli tali, beli pelampung, beli jangkar, beli tali ris, tali induk, itu kita modal sendiri. Dengan juga ada bantuan kemarin dari pihak perikanan provinsi atau pemerintah daerah, artinya sangat membantu kita. Artinya perkembangan itu sangat luar biasa untuk kemarin bantuan dari pemerintah itu. Sudah ada penambahan untuk kita, artinya kehidupan kita ekonomi kita udah meningkat, artinya dapat bantuan dari pemerintah lagi. Hanya kemarin ada badai seroja itu yang kena waktu kemarin,
Jadi hampir semuanya melulentakkan itu kita punya apa? Kita punya rumput laut yang ada di Kelurahan Sulamo. Jadi ada yang talinya putus, ada yang bibitnya jatuh semua. Nah, sisanya yang sekarang yang selesai Soroja itu sisanya yang kita pakai untuk kita buat bibit kembali. Nah, sekarang kita anggap buka artinya dari 100% kemarin turun sampai 40%. Jadi anggap hampir-hampir kita mulai dari itu 40% lagi. Tapi alhamdulillah sekarang kita untuk perkembangan bibit juga udah ada lah untuk stok bibit untuk sekarang. Tetapi kalau bisa artinya kita cari lagi untuk seperti semula, kembali seperti semula seperti tahun kemarin sebelum Soroja itu. Kalau modal kita 1 juta, artinya setiap pembudidaya modal 1 juta itu paling hanya dapat sekitar 5 tali saja, 5 ris tali. Artinya nanti sama bibitnya, sama talinya. Tali kan 1 roll 130.000. Bibit juga, bibit kalau untuk bibit itu 1 kilogram bibit itu 3.000 rupiah. Jadi minimal kita harus beli bibit sekitar 200 kilo lah. Ya paling sedikit 150 kilo untuk 5 ris itu, 5 ris tali. Jadi minimal itu anggaran yang kita keluarkan untuk secara pribadi sekitar 1 jutaan supaya mendapatkan 5 ikat atau 5 ris tali. Kalau 5 ris tali itu sekitar 600 kiloan dia punya basa. Terus kalau kita mau ke kering itu palingan saja sekitar 150 kilo saja atau 125 kilo saja untuk 600 kilo. Itu tergantung juga bibit. Kalau bibitnya bagus, perkembangannya bagus, berarti dia naik sampai 900 kilo, 800 kilo untuk 5 ris itu. Tetapi kalau bibit nggak bagus, artinya dia kecil, berarti kan dia tidak akan sampai dengan segitu. Palingan sekitar 600 kilo, 500 lebih kilo aja. Kalau kita jual dari modal 1 juta untuk modal awal 1 juta, itu paling dia kembali sekitar 2 jutaan, 1,5 juta. Artinya kembali modal itu artinya kita dapat sedikit dari hasil yang ada. Arti hasil modal yang pertama yang kita buat rumput laut itu. Untuk sebulan ini yang dihitung kan 5 ris tali dapat 500.000. Tapi kalau nanti dalam 5 ris tali ini itu tidak akan kita akan panen separuhnya kita tinggal untuk bibit. Jadi itu yang dapat 600 kilo basah. Nah, yang sisanya ini yang di sisanya bibit. Kalau 5 ris tali minimal kita harus panen palingan harus 4 ris saja. Satunya ditinggal untuk buat bibit lagi. Nah, itu satunya itu berkembang lagi, berkembang. Jadi kadang-kadang yang modal yang 1 juta itu awal modal, tapi untuk kedepannya itu tidak beli lagi. Ada juga kita beli, tetapi kalau kita ada penambahan tali lagi untuk perbesar langsung banyak gitu, nah itu kita langsung ada beli bibit aja dengan tali. Nah, untuk pengembangan lagi. Tetapi kalau memang pakai bibit yang sebelumnya modal 1 juta itu, paling kita beli tali saja untuk penambahan saja tali, karena bibitnya udah ada. Kalau bibit itu sekitar 30 hari lah, 30 hari kita harus angkat supaya jangan terlalu tua, kita angkat supaya kita ikat lagi. Tapi kalau untuk khusus panen itu minimal 45 hari. Ada juga yang sampai 2 bulan, 60 hari. Nah, itu sampai besar-besar sekali dia punya batang baru kita. Artinya kalau besar batangnya dia tambah berat lagi.
Kalau untuk pemasaran sekarang, kalau harga yang artinya sekarang yang harga yang ada di Kelurahan Sulamo itu rata-rata yang keringnya itu 15.000 yang kering, yang basah itu 2.000 rupiah yang untuk kita kasih kering. Tetapi kalau yang untuk bibit itu 3.000 rupiah. Nah, dari yang kering itu yang kita keringkan kemudian kita pasarkan itu langsung ke Kota Kupang, artinya lah yang bos-bos yang ada di Kota Kupang kita langsung pasarkan ke sana. Nah, itu dihargai dengan 15.000. Kayak tahun kemarin 2017 masih harga sampai meningkat sampai 25.000 1 kilo yang keringnya. Itu masyarakat senang sekali, artinya mereka ikat juga tambah giat, tambah rajin, artinya dengan 1 kilo 25.000 itu sudah membantu, sangat membantu. Mereka artinya kita sebagai, termasuk saya sebagai petani rumput laut, ambil 1 kilo bisa beli beras 2 kilo. Artinya itu sangat membantu kita. Nah, untuk hasil rumput laut sekarang ini. Kalau fasilitas dengan perlengkapan yang kita susah di sini hanya masalah sampan. Nah, sampan. Kalau bisa artinya kita dibantu sampan, bisa. Kalau itu sampan. Karena kemarin waktu bantuan juga dari Dinas Perikanan provinsi sama Balai Besar Lombok, Laut Lombok itu bantu kita juga dengan sampan. Tadi artinya tidak cukup lah karena kadang-kadang kita kelompok 10 orang kita pakai sampan dua sampan kan, ada yang kita satu dulu berangkat nanti pulang lagi baru satu lagi ke sana. Artinya minimal artinya kalau ada sampan bisa dibantu kita dengan sampan. Itu saja fasilitas yang kurang memadai di ada Kelurahan Sulamo untuk pembudidaya rumput laut Sulamo. Kalau selain badai ini palingan penyakit saja, paling ais-ais, palingan ini angin kalau angin kencang kadang-kadang, tapi angin kencang juga tidak merusak rumput laut, malah dia berkembang karena angin dan gelombang ini. Tapi di sini kan di teluk, jadi gelombang tidak besar, jadi hanya angin saja. Tapi gelombang itu bisa goyang ini tali risnya ini, jadi rumputnya bersih. Tapi memang kendalanya angin, hanya kita kendalanya angin kencang karena tidak bisa dayung ke lokasi rumput laut. Seperti itu saja. Kalau yang ditangani, kalau untuk kita yang ais-ais itu paling kita yang sudah kena ais-ais terlanjur kita kasih lari di tali bentangan, artinya di tali risnya itu kasih lari, kita jemur, kita kasih kering. Tapi habis itu kita beli lagi bibit yang bagus bagian barat untuk kasih masuk di lokasi yang kena ais-ais. Nah, itu tidak akan kena ais-ais lagi. Pokoknya artinya dari selain badai seroja itu untuk tidak ada sekali, untuk tidak ada seperti penyakit ini mempengaruhi hasil produksi. Ada juga tapi tidak bisa artinya menurunkan begitu dampaknya, itu menurunkan sekali itu. Ya, kita punya hasil itu. Tapi kalau seroja kemarin memang turun drastis, karena itu dia hancurkan semua, luluh lantakan semua itu. Kita punya tali, malahan lagi patok rumput laut itu, tali induk itu dia angka bawah semua, gara-gara arus kincang itu. Makanya itu sangat memperhatikan untuk Kelurahan Sulamo. Jadi kalau untuk ais-ais nggak masalah untuk kita karena sudah biasa, kita anggap sudah berteman sama ais-ais itu.
Kalau untuk Kelurahan Sulamu, kalau kelompok saya itu bisa menghasilkan 30 ton. Nah, bisa menghasilkan 30 ton. Untuk tahun kemarin tuh. Tapi keseluruhan ke Sulamu itu kita sudah catat semua dan kita sudah pernah itu sekitar kalau musim panen sekitar 70 sampai 80 ton untuk Kelurahan Sulamu saja, untuk yang kering. Tapi sekarang untuk sekarang penghasilan rumput laut kering di Sulamu itu sangat turun drastis karena semenjak kemarin badai Seroja itu. Tadi ada sekarang paling ada satu bulan itu sekitar 10 ton. Paling ada 10 ton. Itu juga kalau ada. Karena semua petani semua sekarang ada ikat. Belum panen. Artinya mereka kembangkan lagi yang kemarin hancur. Kembangkan lagi yang kemarin sudah 15 tali, yang 200 tali. Karena Seroja sekarang udah paling itu 15 tali, 30 tali, paling banyak 30 lah. Nah, sekarang mereka kembangkan lagi. Jadi belum ada waktu-waktu panen untuk sekarang. Jadi kalau mereka saat-saat akan panen ini 2 bulan atau 1 bulan ke depan itu baru banyak. Nah, itu mudah-mudahan hasil kering bisa meningkat. Untuk harapan kami di Kelurahan Sulamu ini, mudah-mudahan ke depan ini mudah-mudahan bisa melihat kami lah, dia bantu kami lagi, mudah-mudahan kalau ada bisa bantu kita lagi supaya untuk mengembalikan kemarin. Artinya peningkatan hasil kita di Kelurahan Sulamu begitu meningkat gara-gara artinya datangnya badai Seroja, menurun begitu turun. Mudah-mudahan bisa bantu kita untuk menambah kita punya lahan lagi atau kita punya tali, kita punya bibit, artinya bisa bantu kita bibit atau tali, bisa penambahan lagi kita punya lokasi. Artinya bisa lagi kembali kita bisa target yang kemarin ada yang 200 tali, bisa kembali 200 tali. Ada yang kemarin yang 25 tali, bisa kembali lagi 25 tali. Karena sekarang kita mulai dari awal lah. Mudah-mudahan bisa membantu kita. Artinya dari pemerintah setempat juga mendukung kita selama ini, Kelurahan, Bapak Lurah, Bapak Camat mendukung kita ke petani rumput laut yang ada di Kelurahan Sulamu ini. Kalau untuk semangat, kita selalu semangat. Artinya walaupun adanya badai jangkang, badai Seroja, petir Seroja datang juga tetap kita ingat ini kehidupan, masalahnya kehidupan. Artinya hidup yang kita perjuangkan. Walaupun ada badai Seroja itu sampai 20-30 kali, kita tidak akan mundur. Karena ini kita punya hidup. Artinya walaupun apapun terjadi, kehidupan ini yang kita harus jaga. Artinya dengan adanya rumput laut ini kita bisa hidup. Nah, kalau kita stop untuk ikat rumput laut, kita mau dapat uang dari mana? Minimal ada rumput laut ini, kita panen 2 kilo sudah dapat beras. Kalau untuk yang lain-lain, kalau untuk ikan apa kita cari lagi, untung dapat kalau tidak dapat. Tapi kalau rumput laut kita pasang, kita ke laut ambil 2 kilo udah bisa beli beras. Nah, jadi kita bisa pertahankan rumput laut selama-lamanya untuk di Kelurahan Sulamu ini. Pesan kepada saudara-saudara saya yang ada di Kelurahan Sulamu, khususnya petani rumput laut Sulamu, selalu gigih, selalu rajin, selalu giat untuk ini tanam rumput laut. Untuk ke depan mudah-mudahan kita bisa berkembang seperti tahun-tahun kemarin. Insya Allah, mudah-mudahan ada bantuan, kita doa-doa saja, mudah-mudahan ada, insya Allah, mudah-mudahan, amin, mudah-mudahan mereka bisa beri kita bantuan supaya kita ada peningkatan lagi untuk ke depan. Sahabat rumput laut Sulamu, sobat budidaya, semangat selalu.
rumput laut di Nusa Tenggara Timur. Potensi yang terbesar ini adalah jenis kotoni, baik yang sakul hijau maupun yang sakul merah. Untuk para pembudidaya rumput laut yang telah menerima kegiatan kami, baik berupa bantuan kebun bibit rumput laut maupun bibit rumput lautnya sendiri, saya berharap pada kelompok ini bisa mempertahankan bibit, karena nanti harapan kami kelompok-kelompok penerima bantuan KPRL ini merupakan sentra suplai bibit rumput laut, sehingga bisa membantu kesulitan dalam pencarian bibit pada musim tanam, sehingga kelompok-kelompok pembudidaya penerima bantuan ini menjadi kepanjangan tangan dari Balai. Apabila para pembudidaya berharap dari Balai langsung, kami akan kesulitan distribusi dan juga waktu. Tapi seandainya para kelompok penerima bantuan ini sudah bisa mandiri dan bisa berkembang, ini menjadi sentra bibit rumput laut di kawasannya sendiri. Jadi ada kemandirian untuk suplai bibit rumput laut untuk kawasan dan wilayahnya sendiri.